wabarakatuh. Saya Asma Nurul Afifah akan membacakan sebuah cerpen kumpulan cerpen karya Terelie berjuta rasanya. Jadi di sini saya akan membacakan salah satu cerpennya yang berjudul Cinta Fitoplankton. Ayo, lu tuh pernah nyadar gak sih sekali aja seumur hidup lu? Please, topan itu hiu, ibarat piramida makanan. Topan itu ada di puncaknya, sedangkan lu persis berada di strata terbawah rantai makanan itu. Aku berseru jengkel melempar sapu tangan. Sudah berapa banyak coba cewek lain yang dipermainkan cinta gombal topan? Dia memang ganteng, pandai sekali bicara, romantis. Apa yang lu bilang dia tipe cowok yang sempurna itu benar. Tapi aduh, kalau lu mau sedikit berpikir waras, lihat dong. Semua kehebatan topan yang lu sebut-sebut mirip banget dengan tabiat playboy kelas internasional. Lu cuma jadi mangsa isengnya doang. Aku menatap setengah prihatin, setengah sebal, setengah kasihan. Totalnya jadi 1,5 ya. Harusnya sepertiga prihatin, sepertiga sebal, dan sepertiga kasihan. Ayu masih menangis pelan di hadapanku. Sedih nian mendengar ceramahku, apalagi di bagian yang bilang-bilang perangai buruk topan. Ayu menyeka ujung-ujung matanya dengan sapu tangan, tertunduk. Coba lu hitung, ini untuk keberapa kalinya coba topan nyakitin lu. Minggu lalu, lu harus nunggu dia 2 jam. Dia gak datang. 2 minggu lalu, dia juga bikin lu nunggu 2 jam. Dia gak datang juga minggu-minggu lalu. Apa alasannya? Lupa, ada peran keluarga, kakinya bisulan, inilah, itulah, ampun. Lu mudah banget menerima permintaan maafnya, mudah banget mengangguk menerima penjelasannya. Anak kecil saja gak segitunya kalau lagi ditipu ibunya biar gak ikut pergi. Mereka pasti protes, pasti ngambek. Lu sempurna menerima, lantas terkulai lemah, gak berdaya penuh penghargaan saat topan lembut mendekap bahu lu. Bah, ceramahku semakin panjang. Ayu tertunduk makin dalam. Cukup sampai malam ini saja lu nangis buat dia. Hapus air mata lu. Lu pikir setelah berkali-kali nyakitin lu, terus balik lagi, nyakitin lu lagi, balik lagi, dan seterusnya, semua ini gak akan berakhir baik seperti yang lu bayangkan. Enggak. Gue udah bosan lihat lu seperti ini. Lu pikir topan sekarang lagi sibuk mikirin lu saat lu sibuk nangisin dia? Enggak. Lu lihat sendiri tadi, dia asyik berduaan dengan cewek lain di cafe Town Square. Lu lihat dengan mata kepala lu sendiri, itu bukan gosip seperti yang lu yakini selama ini, itu nyata. Topan mempermainkan lu, jadi cukup. Nih HP gue, telepon topan sekarang. Teriak, kita putus penjahat. Aku yang macam ketel air berdengking, tanda kelewat panas di atas kompor melempar HP ke Ayu. Ayu lemah mengambil HP yang tergeletak di sela-sela bantal, mengangkat kepalanya, menatapku. Aku mengangguk meyakinkannya. Hidupkan loudspeakernya, gue pengen dengar suara penjahat itu. Aku mendesis, menyemangati. Ayu menggigit bibir, setelah sejenak tertunduk lagi, bergetar tangannya menekan nomor telepon topan. Aku menyeringai. Akhirnya Ayu berani juga. Maaf, sisa pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Harap lakukan pengisian ulang. Tut, bengong. Ayu menatapku kosong, mukaku memerah. Terlepas dari urusan sisa pulsa HP-ku, sepanjang minggu ini Ayu tetap tidak berhasil menghubungi topan. Tepatnya, ia kembali ragu, kembali berpikir ulang. Aku harap dia akan berubah. Dian berkata pendek, menyela ceramahku di hari lainnya. Semua orang pasti berubah, kan? Berkata pendek lagi. Dia pasti akan meneleponku, menjelaskan siapa cewek itu. Paling hanya saudaranya. Tertunduk. Dan di antara banyak dugaan Ayu yang keliru, Ayu memang benar soal topan pasti akan menelponnya. Malam itu, topan dengan suara khas menyebalkan mengajak bertemu, janjian makan malam. Kita akan makan di tempat pertama kali dulu aku mengenalmu, yang. Dan Ayu langsung terkapar KO mendengar buncah romantisme tipu-tipu topan. Sama sekali tidak memedulikan aku yang menyarankan menolak ajakan gombal tersebut. Ayu malah berseru senang menatapku. Lihat kan, akhirnya topan menjelaskan banyak hal. Ya ampun, Ayu persis seperti anak kecil yang ngotot banget ingin ikut ibunya ke pasar. Dan sedikit pun tidak sadar kalau sudah ditipu. Hanya dikasih permen, terdiam, sementara ibunya sudah kabur ke pasar. Gue harap, lu malam ini sempat bertanya tentang siapa cewek di cafe Town Square itu. Gue harap, di tengah-tengah lu mabuk akan kalimat gombal topan, lu sempat meminta penjelasan. Aku menatap datar Ayu melepasnya di depan pintu kosan. Ayu hanya tersenyum, entah mendengarkan atau tidak pesan-pesanku. Tapi bagaimanalah Ayu akan ingat pesan itu?
sempurna makan malam mereka seperti kencan-kencan hebat sebelumnya. Topan melayani Ayu bak putri kerajaan, mencium lembut punggung tangan Ayu, menarikkan kursi buat Ayu, menuangkan minuman buat Ayu, mengiriskan stik buat Ayu, lantas menatap Ayu seperti satu-satunya kekasih dunia akhiratnya. Seperti Ayu satu-satunya cewek di dunia ini. Jadi bagaimanalah Ayu akan ingat semua dusta dan sakit hati itu? Ayu malam itu merasa menjadi wanita paling beruntung sedunia, bisa mendapatkan topan yang ganteng dan segalanya. Jadi apa pula gunanya bertanya tentang cewek yang dilihatnya bersama topan minggu lalu? Hanya merusak kebersamaan mereka yang indah, kebersamaan mereka yang menyenangkan. Hanya saja, malam itu urusan tidak berjalan normal seperti lazimnya. Di tengah-tengah kalimat bermajas tinggi topan, di tengah-tengah belayan lambut tangannya, cewek yang dilihat Ayu minggu lalu bersamanya menyeruak masuk ke restoran. Dan amat marahlah cewek itu saat melihat Topan sedang memegang mesra tangan Ayu, berteriak tanpa tedeng alih-alih, "Dasar penjahat!" Cewek itu memang tidak seperti Ayu yang mudah sekali mengalah. Cewek itu marah, malah berani menampar Topan sebelum pergi. Lengang, restoran itu menjadi lengang. Wajah-wajah yang tertoleh, Topan yang merah sambil memegangi pipinya, pelayan yang terhenti mengantarkan makanan, dan Ayu yang membaku di kursinya. Semua itu sungguh benar, itu bukan gosip. Hei, ia bahkan selama ini tahu sekali semua itu sungguh benar. Aku memang sering menyakitimu selama ini, Yang. Aku memang sering berbohong. Lemah suara Topan memecah kesunyiannya. Tertunduk, hilang sudah wajah tampan itu, berganti wajah memelas. Aku memang playboy, Yang. Aku memang penjahat, suara Topan semakin tertahan. Ayu mengelap ujung-ujung matanya, menatap lamat-lamat Topan yang tertunduk. Kamu tidak tahu betapa menyakitkannya menjadi playboy, menjadi penjahat. Aku dari dulu ingin sekali menghilangkan tabiat buruk itu, ingin sekali mengenyahkannya, tapi tidak bisa. Aku sungguh tidak bisa. Itu seperti penyakit, seperti ketergantungan. Topan mengangkat wajahnya. Lihatlah, wajah itu terlihat senduh, penuh penyesalan. Setiap kali aku mengkhianatimu, setiap kali aku tidak menepati janji-janji kita, setiap kali membuatmu menunggu, aku selalu merasa sakit di hati. Sakit. Aku sungguh tidak ingin melakukannya, tapi aku tidak bisa. Tidak bisa, Yang. Seperti malam ini, aku sakit sekali melihat kamu yang menatapku marah, menatapku tidak percaya. Benar, aku memang playboy, aku memang penjahat. Ayu menatap lemah wajah Topan. Andai kata ada wanita yang mau menemaniku melalui masa-masa buruk ini, menemaniku menyembuhkan tabiat buruk ini, membantuku mengenyahkan penyakit ini. Ayu semakin lemah menatap wajah Topan. Andai kata kamu yang amat kucintai mau menemaniku memperbaiki diri, mengubah kelakuan buruk ini. Ya ampun, Ayu sudah berburu-buru mengangguk, menggenggam jemari Topan kencang-kencang, tersenyum penuh penghargaan. Sayangnya, apa yang aku bilang benar. Apa yang diketahui Ayu selama ini juga benar. Hal buruk terjadi lagi. Sebulan kemudian setelah percakapan hebat itu, Ayu kembali menangis. Kali ini Topan teganian lalai menepati janji malam minggu mereka, membuatnya menunggu berjam-jam di depan Town Square. Yang ditunggu malah asyik berjalan berduaan dengan gebetan baru. Aku yang melihatnya tak sengaja di taman kota melaporkan ke Ayu larut malam. Lu tuh hanya fitoplankton, Ayu. Lihat nih fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan besar, dan ikan besar akhirnya dimakan oleh hiu. Lu persis berada di strata terbawah piramida makanan. Aku mendesis sekali lagi, membawa keahlian teknisku sebagai meneliti di Marine Biology Center. Dia pasti berubah, Ayu berkata lemah. Berubah dari Hong Kong, aku mencukur. Kalau Topan akhirnya kapok dan benar-benar berubah, gue bersumpah akhirnya akan pacaran dengan cowok. Ayu menyeringai. Kalau demikian itu sumpah yang serius, Ayu tahu sekali aku seumur-umur hidup membenci cowok. Pertemananku dengan Ayu memang ganjil. Ayu sepanjang umurnya hanya dipermainkan buaya darat. Aku sepanjang usiaku sibuk memasang perangkap 5 lapis agar tak satupun buaya mendekat, saking membencinya. Dulu pertemanan geng cewek kami berjumlah 6. 4 teman lainnya sudah sejak 2 tahun silam pindah satu persatu menikah. Ada yang ikut suaminya, ada yang pindah karena urusan pekerjaan. Tinggallah aku dan Ayu berdua dengan masalah masing-masing. Terus terang malas sekali aku harus menemani Ayu yang kembali nangis, kembali bersedih. Lantas seminggu kemudian terlihat riang lagi, bersemangat lagi, begitu saja hampir setahun terakhir ini. Naik turun, kalau ada istilah cukup satu kali kehilangan tongkat untuk orang-orang yang membuat kesalahan, maka Ayu sungguh cewek terbodoh yang pernah ada di dunia. Lah, tongkat yang dihilangkannya sudah bisa dibuat pagar sepanjang 1 kilometer, saking tidak kapuk-kapuknya ia dipermainkan Topan. Bagiku urusan ini amat sederhana, lebih baik sendiri selamanya dibandingkan hidup sibuk mencoba memahami cowok-cowok sialan tersebut. Di penghujung tahun, aku mendadak dipindah tugaskan ke Kepulauan Natuna.
Pindah setelah hampir 6 tahun kebersamaan kami. 4 tahun masa-masa kuliah, 2 tahun setelah sibuk merintis karir masing-masing. Gue harap lo akhirnya rilis sesuatu sebelum semuanya terlambat, my best friend. Aku memeluk erat Ayu di lobi keberangkatan bandara, menatap lembut. Dia akan berubah, Topan pasti berubah. Ayu berbisik lemah, membalas pelukan. Aku hanya tertawa pelan. Lu selalu bisa kontak gue lewat telepon, email, atau apalah. Lu bisa selalu curhat ke gue. Meski gue selama ini bete yang minta ampun dengar curhatan lu yang itu doang. Aku mencoba bergurau tersenyum. Ayu mengangguk melepas pelukan. Gue harap lu juga menemukan seseorang di sana, menemukan pasangan hidup. Ayu berkata pelan. Aku tertawa lebih lebar, nyengir. No way, bagiku cowok selalu menyebalkan. Dulu iya, sekarang juga masih. Entah itu di mana saja, termasuk di Natuna, kepulauan terpencil di ujung Nusantara sana. Lebih baik aku pacaran dengan flora fauna lautan, setidaknya penuh hijau jauh lebih setia dibandingkan Topan dan cowok lainnya. Pagi itu untuk terakhir kalinya aku bertemu dengan Ayu, juga untuk terakhir kalinya kami berbincang-bincang tentang Topan. Entah kenapa sejak kepindahanku ke Kepulauan Natuna, Ayu benar-benar tidak lagi membicarakan soal Topan. 6 bulan pertama kami masih sering berhubungan via email, tapi Ayu sedikit pun tidak menyinggung tentang Topan. Lepas 6 bulan itu, sempurna kami kehilangan kontak. Entahlah, mungkin Ayu sudah jauh-jauh hari merelakan kepergian Topan. Begitu aku membenak. Jadi Ayu merasa tidak perlu lagi curhat kepadaku. Keluhan yang seperti kaset tua tak bosan diputar berulang-ulang. Mungkin Ayu akhirnya menyadari cinta fitoplanktonnya terlalu suci buat hiu yang galak dan ganas. Tahukah kalian, fitoplankton itu punya peran yang amat sangat penting dalam rantai makanan di perairan. Mereka sempurna makan dari hasil fotosintesis matahari, kemudian memasrahkan diri dimakan oleh zooplankton dan ikan-ikan kecil. Fitoplankton selalu setia sampai kapanpun menjadi rantai terbawah dalam piramida makanan. Tapi dalam urusan cinta ini, tidak seharusnya Ayu menjadi fitoplanktonnya Topan. Teman dekatku itu terlalu baik untuk Topan sang hiu. Terlalu polos memandang sebuah cinta, selalu menerima apa adanya. Ayu sejak dulu selalu meyakini dan berharap cinta yang ia miliki cukup untuk memperbaiki banyak hal, mengubah banyak tabiat buruk. Padahal cinta fitoplankton Ayu sama sekali tidak cukup untuk Topan, sang penguasa rantai makanan. Tanpa terasa sempurna 3 tahun berlalu, pesawat yang membawaku kembali dari Kepulauan Natuna mendarat mulus di bandara ibu kota. Setelah terbenam lama dengan seluruh penelitian di dasar lautan, aku dapat jatah cuti sebulan. Minggu lalu, aku juga akhirnya berhasil menghubungi Ayu. Kangen. Sibuk, Dian. Gue lagi sibuk banget belakangan. Tapi gue pasti menyempatkan diri menjemput lu. Pasti, meski itu hal terakhir yang harus gue lakukan di dunia ini. Ayu bergurau di ujung pesawat telepon sana, terdengar amat riang. Aku ikut tersenyum sambil memandang sunset di atas Marine Biology Center Kepulauan Natuna yang persis berada di tengah-tengah lautan. Kalau mendengar intonasi suara Ayu, itu petanda setidaknya teman baikku sedang bahagia. Mungkin Ayu sedang bahagia dengan kesibukan barunya. Aku urung bertanya apa kesibukan barunya sekarang. Hanya bilang jadwal kedatanganku, kemudian menutup pembicaraan. Lihatlah, matahari perlahan tenggelam di kaki cakrawala, membuat gumpalan awan putih terlihat merah, indah, memesona. Tentang Topan, sang playboy yang singgah dalam kehidupannya pasti sudah lama tertinggal. Sudah selesai. Mungkin akhirnya Ayu menyadari buat apa ia bersikukuh. Tidak akan pernah Topan berubah. Kalau itu terjadi, berarti dunia sudah terbolak-balik. Itu juga berarti aku juga harus segera menarik kesimpulanku tentang lelaki selama ini. Menembus sumpah untuk pacaran. Aku menembus. Itu tidak akan pernah terjadi, mengusap wajah. Tersenyum getir, permukaan air laut yang menjingga memantulkan siluet keren ke seluruh bangunan modern pusat penelitian kelautan. Benar-benar pemandangan yang hebat, tetapi itu hanyalah pemandangan yang hebat seminggu lalu saat aku menelepon Ayu mengabarkan kepulangan. Pagi ini aku berdiri persis di lobi kedatangan bandara, benar-benar melihat pemandangan yang jauh lebih hebat. Ya Tuhan, apa maksudnya? Lihatlah Ayu tengah rewat menggendong bayi berumur 1 tahun, juga Topan. Ya ampun, Topan, aku menesis tidak percaya. Apa tidak salah lihat, mengusap mata. Benar, Topan sedang menggendong salah satu bayi kembar mereka. Selamat datang, my best friend, Ayu berseru menyambut. Tersenyum amat riang, berkata amat riang. Lihatlah wajah Ayu terlihat bercahaya oleh kebahagiaan. Topan juga tersenyum amat riangnya. Tak kalah senangnya menyambut. Sorry, dulu gak sempat ngabarin nikahnya. Gimana mau sempat, gue kehilangan seluruh kontak lo setelah pindah kosan baru. Bete tinggal di kosan lama setelah lo pindah ke Natuna. Sepi, jadi gue pindah. Ah ya,
Ini anak kembar gue, yang ini namanya Dian. Gue sama Topan sepakat pakai nama lu, nggak apa-apa kan? Yang satu namanya Dina. Buncah Ayu menjelaskan banyak hal. Sementara aku menatap ekspresi keluarga kecil mereka dengan tatapan kosong, tidak percaya. Mereka menikah. Ayo Dian sayang, itu Tante Dian, teman baik mama. Aduh, akhirnya lo menghubungi gue sudah lama banget nyari kontak ke pusat penelitian itu. Kangen sama lu. Ya gue sibuk belakangan, sibuk ngurusin anak-anak. Lu terlihat semakin cantik, makin ramping, Dian. Sudah punya pacar belum? Ayu dan Topan tertawa bareng. Ya Tuhan, aku membeku sama sekali tidak mendengar pertanyaan bergurau Ayu barusan. Mereka sudah menikah, mereka malah sudah punya 2 anak kembar yang ampun sungguh menggemaskan. Aku gemetar ingin menggendong Dian. Anak kecil itu menggeliat dalam pelukan Ayu, tersenyum lebar ke arahku. Aduh Lutuna, kalian menikah? Hanya itu sepotong kalimat yang keluar dari mulutku 5 menit kemudian. Tentu saja, lah ini anak siapa lagi? Ayu tertawa, menyerahkan Dian ke tanganku yang terjulur. Maksudku, bukankah Topan? Aku ragu-ragu melirik Topan. Dian dalam pelukanku jahil menarik syal menyeringai menggemaskan. Topan sudah berubah, Ayu tersenyum. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak menyadari kalau seruanku barusan sama sekali tidak sopan. Aku keliru, Topan yang menjawab, tersenyum lebar kepadaku. Aku benar-benar menyanyikan cinta Ayu selama ini. Kamu tahu, saat aku akhirnya menyadari betapa besar cintanya, saat itu aku merasa malu sekali. Maka berceritalah Topan. Sebulan setelah kepergianku terjadilah pertengkaran mereka, pertengkaran yang hebat. Sekali ini Ayu benar-benar tersakiti oleh tabiat Topan. Tega Topan berteriak kalau Ayu hanya pacar transisi baginya, hanya singgah sebentar sebelum mendapatkan cewek-cewek lain. Transit, tidak lebih, tidak kurang. Benar-benar pembicaraan yang menyakitkan. Ayu tersungkur, kesedihan mendalam, bahkan hampir memutuskan untuk pergi melupakan Topan. 3 bulan berlalu, entah apa pasalnya, Topan sang playboy kelas internasional tertimpa musibah berkali-kali. Mungkin karma dari kelakuannya, Topan jatuh sakit berkepanjangan, sakit yang serius, bahkan nyaris membunuhnya. Tubuh Topan berubah kurus, kering, menyedihkan. Wajahnya yang tampan tinggal muka tirus kehilangan cahaya, dan itu belum cukup. Topan juga kehilangan pekerjaan, kehilangan seluruh materi untuk mengobati sakitnya. 6 bulan terbaring lemah di rumah sakit, tidak ada satupun gadis-gadis itu yang mengunjunginya. Hanya Ayu yang akhirnya tetap yakin suatu saat hidupnya pasti berubah. Ayu yang tetap yakin cinta yang dimilikinya lebih dari cukup untuk mengubah tabiat Topan. Siang malam Ayu merawat Topan dengan telaten, merawat dengan penuh kasih sayang, merawat tanpa mengharapkan pamrih apapun. Malam itu hampir pukul 2 aku terbangun dengan napas sesak, dengan tubuh sakit. Sudah lebih 3 bulan aku terbaring tak berdaya di atas ranjang. Kamu tahu, malam itu aku bagai melihat seorang bidadari, sungguh bagai melihat malaikat cantik yang dikirimkan Tuhan kepadaku. Topan meneruskan cerita sambil menyeka ujung matanya, memeluk mesra Ayu yang berdiri di sebelah. Malaikat cinta itu adalah Ayu yang tertidur di sisiku, kepalanya ada di atas ranjang, duduk di kursi plastik. Tangannya menggenggam tanganku. Ya Tuhan, malam itu aku malu sekali melihat wajah Ayu yang bercahaya oleh cinta, bercahaya oleh kesabaran menungguiku siang malam tanpa lelah. Ya Tuhan, aku malu sekali. Topan sekarang benar-benar menyeka ujung matanya, terharu mengenang kejadian tersebut. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi, Yang. Ayu mendekap mesra, berusaha mengambil bayi kembar dari gendongan Topan yang sekarang terlihat amat repot. Bagaimana tidak, Topan sibuk mengendalikan harunya sambil menggendong bayi mereka. Sejak malam itu aku baru menyadari betapa keliru aku menerjemahkan cinta polos Ayu, cinta tanpa berharap darinya. Topan berkata dengan suara tertahan, menatap lembut wajah Ayu, begitu menghargai. Entahlah, aku sudah tidak mendengarkan lagi ujung kalimat Topan. Otakku mendadak dipenuhi berbagai hal. Ya ampun, lihatlah mereka. Ternyata aku juga keliru selama ini. Tentu saja semua orang bisa berubah. Tentu saja cinta yang besar bisa menjadi energi untuk membuat perubahan tersebut. Sumpah itu, apakah aku akan menarik pemahamanku selama ini? Aku mendesis pelan dalam hati. Lihatlah, jika demikian adanya, maka hanya aku di antara teman-teman geng cewek kami dulu yang belum menikah. Hanya tersisa aku sendiri. Mari fitoplankton kecilku, tidak mungkin kita membuat Dian berdiri lama di sini setelah perjalanan panjangnya, kan? Topan mendekap mesra istrinya, membantu mendorong troliku. Aku bengong. Hei, apa barusan? Ya, lu belum tahu. Topan sekarang memanggil gue dengan fitoplankton kecil, dan gue memanggilnya dengan sebutan hiu besar. Ayu yang menjelaskan tertawarnya. Bah, aku benar-benar terperangah. Lantas aku apa? Ciliata, makhluk yang tidak memerlukan pasangan untuk bereproduksi selama hidupnya. Makhluk yang ditakdirkan jomblo sepanjang usianya. Tamat. Jadi, cerpen yang saya bacakan tadi itu adalah
cerpen yang berjudul Cinta Fitoplankton karya Terelie, terbit pada tahun 2012. Jadi cerpen itu berasal dari buku Terelie, buku pelan Terelie yang berjudul Berjuta Rasanya. Jadi kenapa aku suka banget sama cerita tadi, karena itu tuh kayak menjelaskan bahwa cinta itu bisa berubah gitu. Jadi orang yang buruk itu bisa berubah, dan cinta itu bisa berubah. Jadi dengan ketulusan kita, kesabaran kita, sesuatu itu bisa berubah begitu. Dan cinta itu nggak selamanya salah. Kenapa aku milih buku ini? Karena jujur karya-karya Terelia itu selalu menarik buat dibaca gitu. Dari pemilihan katanya, pemilihan kalimatnya itu sangat-sangat menarik, dan Terelia itu tahu gimana caranya bisa menarik pembaca buat kayak terus baca lagi dan lagi gitu. Nah, di cerpen ini itu tuh si tokoh aku ini nggak percaya bahwa si Topan playboy itu untuk berubah, nggak mungkin berubah gitu. Jadi karena si Topan ini dia playboy dan suka ganti-ganti cowok, dia nggak percaya kalau misalkan si Topan ini bakal berubah gitu, dan selalu bilang ke Ayu kalau misalkan Topan itu nggak akan berubah. Tapi ternyata dia salah, dan pada akhirnya Topan berubah dan mereka menikah. Topan dan Ayu menikah, memiliki 2 anak. Kelebihan dari cerpen ini adalah kata-katanya, kalimatnya mudah dimengerti. Jadi pemilihan dari penataan kata dan kalimatnya itu mudah untuk dimengerti dan ringan gitu. Dan walaupun kalimatnya ringan atau alurnya ringan, tetapi cerpen ini memiliki makna yang dalam gitu, memiliki makna tersendiri, maksud dari cerita tersebut apa gitu. Dan untuk kekurangan dari buku ini, dari cerpen ini, ada beberapa bahasa yang mungkin tidak cocok untuk anak usia di bawah 15 atau 17 tahun gitu. Ada beberapa kata-kata kasar, dan buku ini mungkin memang dirancang untuk anak usia segitu. Dan kekurangannya lagi, cerpen ini terlalu bertele-tele, terlalu panjang gitu. Jadi dari bagian pembukaan ke inti itu ada beberapa bagian yang sebenarnya tidak perlu dicantumkan gitu. Untuk cerpen sendiri mungkin kalimat-kalimat itu atau bagian-bagian itu bisa dikurangi untuk mempersingkat cerpen gitu. Mungkin itu review cerpen dari saya. Terima kasih banyak. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.